Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini yang terlebihnya kita berdoa. Dulu siap. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita bagi dulu kelompoknya gitu. Satu, Dua. Duduknya sesuai kelompok ya. Ini kelompok satu, kelompok dua. Jadi ini kan ada materinya ya. Kita hakim dulu gitu. Baik, kita sudah memahami materinya ya. Jadi untuk kelompok satu untuk mempresentasikan di depan. Baik Ibu. Kalau jaga jarak ya. Dari 1 sama 2 kamu 3 sama 4. Baik, saya akan menjelaskan tentang model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ceritanya itu kaum Ansar melakukan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka. Dan Abu Bakar melakukan Umar bin Khattab dan Abu Ubadah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada permohonan Islam mereka telah mengakui Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun sehingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabatnya tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Beliau menanyakan hal itu kepada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansari, serta sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin dan Ansar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum Muslim dengan serempak bahwa Umar bin Khattab adalah pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Baik, yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ketika Umar sakit keras karena tertikap oleh budak Persia, beliau membentuk tim forum promotor yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam, terkecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, itu presentasi kami. Kita berikan kelas. Proses pengangkatan khalifah itu yang pertama Abu Bakar ini ketika semasa Nabi Muhammad hidup, beliau tidak pernah menunjuk siapa sebagai pengganti beliau setelah beliau wafat. Maka dari itu terjadilah perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bagaimana dibacakan oleh kelompok satu tadi,
masa Khalifah Utsman bin Affan. Beliau mengembang Islam ke beberapa daerah yang belum tercapai pada masa Umar bin Khattab. Perbedaan karakter Utsman dengan Umar bin Khattab menimbulkan model kepemimpinan yang berbeda. Yang keempat, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang melanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan dalam kondisi tidak stabil. Pengangkatan Ali disetujui mayoritas umat Islam, tapi sebagai kelompok Muawiyah menolak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sekian. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 kita berhasil. Jadi itu tadi ya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu memprioritaskan untuk menyelesaikan masalah pada ketika itu. Masalah pada ketika itu yaitu seperti ada beberapa kelompok dari kaum Quraisy yang ingin keluar dari jamaah Islam. Ada juga orang yang enggan membayar zakat dari orang yang mengaku sebagai nabi. Sedangkan ketika pemerintah Umar, beliau itu memprioritaskan untuk perluasan wilayah Islam sehingga wilayah Islam itu sampai sepertiga dunia. Dan sementara Utsman, beliau juga melanjutkan model kepemimpinan Umar tadi yaitu meluaskan wilayah Islam. Izin bertanya Ibu. Ya silahkan. Bu tadi kan membahas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya Bu. Itu apa alasannya Bu? Kenapa Khalifah itu bisa dipilih menggantikan Rasulullah sebagai Khalifah? Jadi begini ya, Abu Bakar itu banyak memiliki keistimewaan, yaitu salah satunya Abu Bakar merupakan orang pertama mengakui Nabi pergi Isra Mi'raj dan orang